Terima kasih Tuhan, kami mau berkata sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu dan tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu atas kami ya Tuhan. Pada saat ini kami merindukan Tuhan menyatakan diri buat setiap kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Langit, bumi dan segala kemuliaan dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu. Melainkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, saya lihat ketika saya terima tema pembahasan, saya berpikir ini lebih kepada pelajaran Alkitab ini ya. Pemahaman Alkitab. Karena judulnya yang diminta Lesson from the Life of Samson. Ya, pelajaran dari kehidupan Simson. Ya, nah mari kita lihat ya, saudaraku dikasih Tuhan, Simson ini salah satu hakim-hakimnya Israel. Dia bisa jadi hakim di sana dan dia karena kepemimpinannya dia jadi hakim 20 tahun. Wah ya, kalau di Indonesia ini presiden 4 periode ya. Kepemimpinan 4 periode. Lalu kemudian namanya, ya, nama Simson itu sendiri itu adalah dalam bahasa Ibrani itu artinya like the sun. Seperti matahari. Kenapa dikasih nama seperti ini? Nah saudara harus tahu waktu itu Israel itu dijajah benar-benar sama Filistin. Jadi mereka tidak berdaya saudaraku ya. Dikuasai, dia dirampok, dirampas harta mereka. Dan kemudian tentu kalau keadaan tertindas itu jadinya kayak malam kelam kan. Betul gak saudaraku? Keadaan tertindas itu kan keadaan yang dimana kita tidak enak. Kita butuh ada cahaya pengharapan. Nah makanya lahirlah Simson ini dikasih nama Simson artinya seperti matahari. Karena diharapkan dia akan merubah keadaan yang gelap ya menjadi terang. Dan keadaan Israel yang tertindas itu dapat lepas dari penindasan. Kalau saudara suka baca Alkitab, kisah daripada Simson ini ada 4 pasal ya di Perjanjian Lama yang paling banyak. Hakim-hakim 13, 14, 15 dan 16 gitu ya. Nah, saya akan tarik pelajarannya. Tapi akan saya mulai dengan penelitian seorang profesor teologi bidang leadership kepemimpinan di Pasadena, California. Itu namanya Fuller ya, seminari theological itu tempat seminari sekolah Alkitab yang khusus hanya S2 saja. Ya, saya pernah pergi ke sana dan memang bagus tempatnya dan banyak jebolan sana itu orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dosen-dosennya terkenal, salah satunya sekarang sudah meninggal ya, itu adalah Peter Wagner ya dulu ya, profesor pertumbuhan gereja yang terkenal yang beberapa kali datang ke Indonesia juga. Nah, jadi Profesor Robert J. Clinton, dia membuat buku namanya The Making of a Leader. Bagaimana kita itu akan membentuk kepemimpinan seorang pemimpin itu bagaimana. Nah, buku ini menceritakan begini uniknya. Dia membuat penelitian Alkitab. Bagaimana pemimpin-pemimpin orang-orang hebat yang terus di Alkitab itu, apakah mereka menyelesaikan kehidupan mereka itu finishing well atau not finishing well. Berakhir dengan baik atau berakhir dengan tidak baik. Dan ini bukan punya nulis buku biasa. Ini penelitian karena ini profesor PhD dia. Doctor of filosofi. Tapi saudara dia menemukan begini di buku itu. Ternyata pemimpin-pemimpin hebat yang tertulis di Alkitab yang bisa menyelesaikan pertandingan kehidupannya sampai akhir dengan baik hanya 30% saja. 70% mereka memulainya baik tapi endingnya jelek. Senang gak saudara nonton film
Saya suka nonton drakor ya, terus terang ya. Tapi setelah doa pagi, pujian penyembahan, baca Alkitab, pelayanan, doain orang sakit, konselingi orang, ngusir setan, apa semua pulang pelayanan seperti ini. Nah pulang malam-malam biasa sama istri saya itu nyicil. Bukan nyicil angsuran kredit, enggak, nyicil episodenya. Satu hari satu, besok satu gitu ya. Saudara, saya paling kesel kalau nonton film, permulaannya bagus, dadar, terakhir starringnya meninggal. Itu saya nggak suka, saudaraku. Makanya tanpa sepengetahuan istri saya, kalau istri saya bilang nonton film ini yuk, teman-teman bilang bagus tuh, boleh. Nggak ada dia, saya langsung episode yang terakhir, saya lihat 10 menit terakhir. Oh, happy ending, ayo. Jangan bilang dia ya, nggak ikut hari ini. Nah, saudara, ternyata 70% yang pemimpin mulai baik berakhir dengan jelek, salah satunya Simpson. Saya akan tunjukkan Simpson memulainya dengan baik. Karena memang ini dia dilahirkan atas kehendak Tuhan untuk jadi hakim buat Israel. Tapi sayang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memulai dengan karisma yang hebat. Ya, dia memulai, kalau sekarang mungkin kalau konotasi perjanjian baru, memulai satu karunia-karunia roh hebat. Bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat, penuh urapan. Keren kalau ada pelayan Tuhan seperti itu kan. Berbondong-bondong kita datang, saudaraku. Baru ketemu, Tuhan berkata kamu ini. Wah seneng kan. Cuma kalau ada nubuatan-nubuatan gitu kan. Setahunnya akan datang kamu ketemu jodohmu. Wah seneng kan. Ya kan suka kan gitu saudaraku. Nah itu kita tidak menolak karunia-karunia itu ya. Kita percaya 9 karunia roh ada di dalam Alkitab. Tetapi masalahnya saudaraku, Simpson dia memulai dengan karunia so you can start your ministry with the charisma from God. Anda bisa memulai pelayanan saudara dengan karisma hebat. Tapi untuk bisa memelihara dan menegakkannya butuh karakter. Nah inilah kelemahan Simpson. Dia memulai dengan hebat. Tuh bayangin saudaraku ya. Saya catat nih. Ya maaf gak sempat buat PowerPoint-nya Pak. Karena begini. Saya siapkan khotbah-khotbah saya itu di sini ada ratusan di handphone saya ini. Khotbah yang berPowerPoint ya. Cuman kadang-kala kalau pakai PowerPoint tuh kita kaku jadi tertata gitu. Padahal di situasi setempat itu belum tentu mesti enak dirunut seperti itu gitu ya. Jadi bahkan ada yang pakai PowerPoint, ada powernya tapi tidak ada poinnya. Ada juga ada poinnya tapi tidak ada powernya. Nah, saya berdoa supaya walaupun tidak ada PowerPoint yang bentuknya tapi percayalah oleh Roh Kudus supaya ada powernya, ada poinnya. Amin. Terima kasih ibu dua itu di belakang. Amin. Senang saya ibu didukung seperti itu ya. Oke. Nah, saudara ini ya. Apa karisma, kehebatan Simpson. Saya tunjuk. Memulai dengan karisma. Dimulai apa? Pertama. Dia itu dapat kekuatan ekstra. Kalau orang Surabaya bilang, ibu tadi dapat KTP Kristen kan kelihatannya dari Jawa ya. Otot kawat balung mesti keringet wedang jahe. Saudara. Ini orang kuat banget. Pertama kali dia bunuh orang Filistin yang berpakaian bagus-bagus 30 orang. Ya, sekali bunuh 30 tuh. Ya, itu masih belum berapa, itu baru memulai. Saudara. Terus apa lagi? Dia mengikat 300 serigala. Saudara, satu serigala ketemu kita, habislah kita saudara. Dia lebih galak daripada anjing herder. Serigala itu betul-betul pemakan daging. Dan dia 300 serigala. Diikat ekornya, terus dikasih obor. Saudara kalau tidak orang kuat, mana bisa menaklukkan serigala. Jadi serigala di hadapan dia itu kayak anak kucing yang baru lahir itu. Ya, oke. Hebat gak saudaraku? 300 serigala loh ditaklukkan. Dan yang luar biasa saya catat adalah peristiwa selanjutnya mengejutkan sekali. Yaitu ini dia. Siapa yang dulu seusia saya pasti tahu buku ini. Pak Mulyadi tahu buku Asmaraman Kopingho. Komik. Benar? Pak tahu ya?
Berarti belum tua, Pak. Atau gak suka baca komik ya. Saya baca semua itu. Komik-komik bukunya Asmaraman Kopi, cerita silat yang tipis-tipis itu. Sampai berjilid-jilid itu kan. Terus saya baca bukunya Gan KL. Ada yang tahu Gan KL? Wiro Sableng, Sinto katanya. Saya baca Pendekar Kapak 212. Saya suka baca cerita The Old Shatterhand kalau versi Amerika. Winnetou. Wah, saudara tidak tahu ya. Soalnya rajin baca Alkitab semua ya. Jadi saya tidak pernah menemukan. Bahkan saya nonton film-film silat itu mulai dari SD. Saya suka nonton silat, kungfu, saya suka sekali. Saya tidak pernah menemukan satu pendekar, Pak. Sekali bertempur, Pak, dia bisa bunuh 1.000 orang sendirian. Coba tunjukkan mulai dari pendekar apa? Ya. Pendekar zaman dulu itu kan pedang apa namanya? To Leong To. Ayo. Apalagi? Ya. Pernah saudara ketemu satu orang bisa bunuh 1.000? Tidak ada. Itu aja cerita film kan, komik. Tidak ada. Ini kisah nyata saudaraku. Satu orang bisa bunuh 1.000 orang. Dan 1.000 orang itu bersenjata semua. Bukan bayi. Hanya dengan senjata apa dipegang? Kepala bukan rahang tuna. Rahang kerbau. Rahang tuna enak saudaraku dipanggang. Ini rahang kerbau saudaraku. Yang lain tuh pakai tombak, pakai pedang, dia tanah. Aduh saudaraku, percayalah. Kalau seandainya pendekar Raja Wali, To Leong To, atau apa dikumpulkan, Jet Li kah, lalu Jackie Chan apa semua, tetap kalah sama Simpson sendirian. Hebat gak menurut saudara? Orang seperti ini hanya bisa karena kekuatan Tuhan ada bersama dengan dia. Kalau kekuatan manusia gak mungkin kan. Kita akui hebat dia ya. Terus apa lagi saudaraku, saya tunjukkan lagi. Diikat. Nah diikat dengan tali yang kuat pun dia bisa lepaskan kayak jerami ngikat kita. Semua kita kalau diikat jerami mah tes gitu aja kan. Kalau sekarang mungkin kalau orang dikasih borgolnya cuma lepas saudaraku. Itulah Simpson. Ya. Nah ini lagi. Apa lagi? Menjebol tiang gerbang Gaza. Yang sekarang dipersoalkan tuh. Dulu kan bentuknya benteng. Terus ada pintu gerbangnya. 2 tiangnya itu dijebol, ditarik ini. Gerbang itu Pak, jangan bayangkan kayak pintu masuk inilah. Gerbang itu tinggi Pak. Tebal dan itu besar sekali. Harus bisa dilalui dengan 2 kereta. Dia cuma angkat dengan brang jebol. Lalu pintu gerbangnya itu diangkat sama dia. Tengah malam naik ke bukit yang berhadapan dengan Hebron. Taruh di puncak gunung. Kalau naik ke puncak bukit itu bawa barang berat capek atau enggak? Capek. Gak bawa barang jangankan naik. Datar aja kita kesulitan. Ini naik dah. Ditaruh ditinggal di sana. Dah. Saudaraku ini. Orang Ambon bilang sing ada lawan. Gak ada lawannya ini. Hebat. Itu kalau orang sekarang. Itu orang yang khotbahnya hebat. Wah, khotbahnya memukau. Wow, doain orang sakit sembuh. Wah, lumpuh berjalan, buta melihat. Wah, bernubuat tepat. Waduh, orang akan keren. Biasanya hamba Tuhan seperti ini begitu selesai. Can I take a picture, sir? Foto. Jepret, tanda tangan. Waduh, sudah pokoknya saudara. Jadwalnya penuh pelayanan. Ya, tanpa siring undang pasti tunggu 5 tahun lagi baru dapat. Hebat. Tapi, nah ini dia. Ya, ini pelajaran penting. Makanya saya suka kalau pertemuan tengah minggu ini menggali kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sekedar khotbah biasa. Karena kita mesti ambil hikmatnya. Dengan segala kehebatan tadi. Ternyata saudaraku didapati dia punya sikap yang tidak baik. Karakternya kurang bagus. Di Amerika, John Maxwell, pakar leadership internasional. Ya, buku-bukunya banyak di Gramedia, di online book, di Amazon sudah bisa pesan secara online. Salah satu bukunya
Equip namanya. Dia menyadur sebuah penelitian di Amerika. Rahasia kunci bisnis di Amerika. Ya. 5% keberhasilan bisnis disebabkan karena yang disebut adaptability-nya, kemampuan beradaptasi. Jadi kalau misalnya dia dipindahkan ke bidang A misalnya, dia cepat beradaptasi. Nanti dipindahkan dipromosikan ke bidang misalnya penjualan gitu ya, dia cepat sekali beradaptasi, menyesuaikan diri. Itu menyumbang hanya 5% keberhasilan. 5% kemudian adalah availability-nya, ketersediaannya. Dia disuruh bosnya, tolong buatkan laporan ya besok selesai. Siap. Ya. Tolong kamu, saya perintahkan mewakili saya melalui perusahaan ini lakukan negosiasi ini. Siap. Nah, orang-orang ini ternyata kemampuan untuk ketersediaannya itu menyumbang keberhasilan bisnis baru 5%. Total berapa tadi? 10%. 10% berikutnya adalah apa yang disebut dengan skillnya, keterampilannya dia. Ya, keterampilan dibilang mungkin dia belajar manajemen, accounting, atau keterampilan apapun. Itu ternyata menyumbang keberhasilan tapi cuma 10%. Berapa tadi? 20. 10% berikutnya adalah experience, pengalaman masa lalunya dalam pekerjaan. Ya, orang kan bilang cari pengalaman, gak apa-apa. Memang bagus tapi skornya ternyata cuma 10%. Menyumbang keberhasilan bisnis. Tapi total sudah 30% ya tadi ya. 70% disebabkan karena apa? Berhasil dalam bisnis. Attitude. Karakternya. Ya. Saudara, barusan kita terkejut ya. Pejabat-pejabat tinggi ditangkap Kejaksaan Agung, KPK. Direktur Badan Gizi Nasional. Wakilnya 2. Ini orang-orang pejabat militer yang pangkat-pangkat tinggi saudaraku sebelumnya kan. Polisinya bintang 2. Yang itunya juga bintang 2. Ya. Polisinya kalau bisa bintang 3. Itu. Wah bagus Pak. Terima kasih Pak. Saya sengaja salahkan saya supaya saya mau ngecek semangat. Pendeta gak bisa salah. Coba bisa lihat itu. Ya. Terus yang satu mau nyanyi ini. Saya mau buka nih ada 26 nama ini. Ini dagdikduk semua ini. Yang tersangkut 26 nama ini. Berapa hari ini akan diungkap saudaraku. Tapi nanti lebih jelas pengungkapannya di persidangan. Ya, semoga cepat dibuat persidangannya ya. Nah saudara bisa lihat itu. Ngeri kan saudaraku. Ya. Terus wakil menteri. Ternyata sudah sejak dari dirjen dulu. Sudah dapat fee. Waduh saudaraku. Ya, sudah berhadapanlah dengan itu semuanya. Penegak hukum. Jadi saya beritahu saudaraku. Sehebat apapun kalau tanpa karakter. Attitude salah. Habis. Gini loh. Betapa malunya istrinya. Betapa malunya anak-anaknya. Saudara-saudaranya. Betapa malunya misalnya kalau terhijab dalam komunitasnya. Kalau seandainya terhijab dalam komunitas tengah minggu tampak siring misalnya. Salah satu pengurusnya ketangkap KPK. Yang lain ikut malu kan. Sudah bisa lihat jangan remehkan yang namanya attitude. Jangan remehkan sikap, jangan remehkan karakter. Kita suka shortcut, jalan pintas supaya cepat kaya. There is no shortcut in the kingdom of God. Tidak ada jalan pintas. Saudara harus ikuti semua proses-proses yang Tuhan inginkan. Dan jangan menolak proses sekalipun sulit. 10 tahun menunggu. Lebih, 16 tahun ya Bu ya. Dari tahun 2010 ngurus KTP loh. Aduh saudaraku ya. Pasti Ibu jujur. Biasanya ada shortcut Bu. 500.000 beres sudah. Itulah Indonesia. Ya kan, saya mengurus KTP di Kelurahan Kelapa Gading ini loh. Saya kan orang Kelapa Gading juga. Saya ditawari, berapa orang Pak? Waktu itu ngurus untuk 4 orang. Oke, masing-masing 750 Pak. Kalau Bapak cepat gak usah macam-macam. Saya kalikan saudaraku. 3 juta. Enggak. Sayang. Ya kan? Tapi akhirnya ya
ngantri apa semua, ya udah saya jalani. Akhirnya bisa dapat juga gitu ya. Shortcut itu jelek saudaraku. Ikuti proses. Ada ungkapan dalam bahasa Madura berkata begini. The cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu baru ada takhta tersedia. The test before the testimony. Ujian dulu baru muncul kesaksian-kesaksian, ya. Jadi jangan tolak proses. Boleh kasih tahu kiri kanan, jangan ditolak ya proses gitu ya. Terus gini ya, jangan ditengking proses itu. Kita ini saking terlalu rohaninya ya Pak Mul. Ada proses kehidupan, kesulitan datang. Dalam nama Yesus. Segala kesulitan ini aku tolak. Malaikat sebelah, Tuhan yang kirim. Kamu doa puasa sampai keluar keringatmu, keluar apapun. Urat nadimu putus, tidak akan dijawab dosa. Jadi bersyukurlah untuk setiap proses kehidupan. Saya ingat waktu anak pertama. Sekarang sih sudah punya cucu 3 saya. Tapi dulu pengalaman anak pertama. Begitu demam, panik kan kita orang tua. Wah demam ya, kok demam, aduh gimana, ada apa ini, ada apa. Dikasih obat penurun panas, demam lagi. Turun demamnya, naik lagi. Bawa ke dokter, ketawa dokternya. Mau tumbuh gigi. Maksudnya apa? Demam pertumbuhan, biasa. Loh, ya kadangkala saudaraku, proses-proses itu kayak demam. Supaya bertumbuh iman kita. Manusia rohani kita jadi lebih kuat. Supaya kita bergantungnya sama Tuhan. Tidak bergantung sama orang kaya, orang berpengaruh. Satu kali ada anak Tuhan yang memulai bisnis bagus. Dia masih muda, rajin ke gereja walau naik sepeda motor. Setia. Doa Tuhan tolong buka jalan, Tuhan berkati. Wah sungguh-sungguh. Long story short, dia ketemu investor dari Tiongkok sana. Tidak tahu investor itu bisa ada chemistry sama orang ini. Saya sudah dengar cita-cita gini banyak saudara ya. Baru ketemu orang baru pertama itu kok bisa timbul percaya. Dikasih modal bahkan membangun satu usaha bisnis yang dipercaya oleh orang yang dimodali dari Tiongkok. Lalu dan orang ini pun selain dia bertekun cari Tuhan, dia rajin kerja memang. Dia kerjain sungguh-sungguh serius. Wah, semua memulai bagus sekali. Tiba-tiba omset luar biasa, luar biasa. To cut the story short, dia bisa buka cabang di beberapa negara. Sampai Amerika. Dan saya pernah diminta untuk mendoakan kantor Amerikanya. Udah ya. Uang pribadinya Pak, bank account-nya dia itu nilainya triliun T. Ini bukan bicara perusahaan loh, bank account pribadi. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu triliun ya? Pernah ngitung berapa nolnya? Saya percayalah, saya sendiri belum pernah menyentuhnya. Kepingin sih satu waktu gitu ya. Nggak pernah seumur-umur. Aduh, saudara. Udah ya. Ceritanya adalah dia mulai nggak mau datang ke gereja. Alasan sibuk ngurusin pekerjaan. Gerejanya apa? Online. Lalu mulai saudaraku mengandalkan pejabat-pejabat tinggi. Koneksi pejabat. Dia pikir sudah ada pejabat aman. Saya kenal beberapa orang anak Tuhan saudara ya. Yang mengandalkan pejabat-pejabat tinggi bahkan jenderal-jenderal. Saudara tahu, long story short lagi. Hari ini mereka semua ada dalam penjara. Dan saudara tahu ketika mereka dimasukkan tahanan, semua rekening termasuk yang tadi itu, bunyinya T tadi, langsung dibekukan. Bap! Mau apa sekarang? Sudahlah saudara. Integritas itu nilainya tinggi banget. Kalaupun Anda susah payah hidup ini
mengikuti proses, tapi hidupi dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau enggak saudaraku kelihatannya hebat, tapi kemudian berujung di prodeo. Tahu prodeo Bu? Sejenis dodol Garut dicampur sama cendol. Penjara saudara menunggu. Alkitab bilang lebih baik sepotong roti daripada setumpuk daging, segudang daging, tapi disertai dengan perbantahan. Sudahlah, mengucap syukur aja apa yang ada. Firman Tuhan malah bilang gini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara tahu kata integritas dalam bahasa Ibraninya. Berapa hari lalu saya buka, saya selidiki. What is the meaning of integrity in Hebrew? Saya terkejut bahasa Ibraninya untuk integritas itu. Kalau bahasa Indonesianya kan, kalau di Indonesia kan itu kayak kejujuran, ketulusan. Ya, sikap yang sama antara dari dalam hati dengan perbuatan. Apa yang di dalam mulut dengan hati sama. Itu integritas itu ya. Kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisahkan, itu definisi banyak. Tapi yang saya kagum di Perjanjian Lama, artinya apa saudaraku integritas itu? Kepolosan dan kesederhanaan. Sementara kita lihat orang suka menunjukkan penampilan mewah. Saya tidak anti sosialita ya. Kalau dikumpulkan dengan cara benar ya silahkan ya. Tapi saya pernah didatangi pengusaha kaya raya. Dia datang minta konseling sama saya. Ketemu di sebuah restoran yang makanannya Haozi Jinping. Enak gila gitu. Itu kepitingnya harganya juta Pak. Nah saya diajak makan ya saya menyerah saja gitu ya. Pak, dia mengeluh. Bagaimana Pak Pendeta? Tolong kasih bagaimana cara mengatasi istri saya. Loh ada apa dah istri? Dia kalau belanja apa-apa sekarang gak ngomongin saya. Tahu-tahu dia beli berlian 1,5 M. Tahu-tahu dia beli perhiasan sekian. Tahu-tahu beli tas sekian. Ya Pak. Aduh, saya pernah saudaraku ya. Waktu saya pergi ke Amerika, ada orang, saya pergi ke Amerika dengan beberapa orang ya. Ada orang titip beli tas merek high itu loh. Apa? Haleluya. Saya terkejut harganya. Ini saya cerita ini 10 tahun yang lalu loh. 10 years ago. Harganya 750 juta. Limited edition. Saya penasaran tas itu loh. Petung atau saya ke juta loh ya opo itu. Itu how come? Saya penasaran, saya buka apakah ada toiletnya kah? Saya gini loh. Ya saya bukan anti barang mewah ya, tapi perlu kita merenungkan betul ya. Satu kali saya diajak jemaat yang ya orang berada lah. Pak, yuk jalan-jalan ke Singapura. Haya, Singapura, haya. Mau. Memang hari-hari itu saya lagi tidak ada tugas yang berat. Jadi pergilah kami ke Singapura. Dibayari semua Pak, tiket pesawat, hotel yang apa namanya tuh lupa saya, yang 3 hotel yang ada kolam renang di atas nyambung tuh loh. Ya pokoknya itulah gitu ya. Waduh nginep di situ jalan wah. Ya namanya orang kaya jadi dia bawa tas merek yang termahal itu. Di Orchard Road. Dia punya 2. Yang satu dia pakai, yang satu dia taruh di tas. Yang satu dikeluarkan jadi tas. Ngapain? Servis. Servis aja ke Singapura saudaraku. Waktu dibuka saudaraku, saya dari situ. Harganya jelas ratusan juta tas itu. Petugasnya ke dalam. Karena mau dilihat kerusakannya apa, persoalannya apa. Mau apa yang perlu diservis. Dia bilang gini, begitu keluar. Ini kenapa ini tasmu banyak rayapnya? Tuh loh. Yesus bilang, simpan hartamu di sorga. Harta di dunia karat dan ngengat akan merusakannya. Saudaraku rayap. Ini loh. Saya kok diarahkan ngomong ini terus ya. Ini ada maksud Tuhan loh saudara. Lebih baik kan kita belanjakan sesuatu yang berarti.
kalaupun lebih ya, kan banyak orang susah di sekitar kita kan. Lebih baik memberi daripada menerima kan. Sebab kalau kita membiarkan harta kita sebatas genggaman kita, maka Tuhan akan membiarkan hartamu sebatas genggamanmu saja. Tapi kalau kamu mulai menabur, give and it will come back to you when you give to the Lord. Gitu kan. Kasih janda-janda dalam kesusahan mereka. Janda tua loh maksud saya. Bukan yang muda lain Pak ya. Ada yang salah nyanyi lagu rohani ini saudara. Satu kali. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Jalan mana keliru, janda mana saudaraku ya. Dan bukan maksud saya banyak orang janda-janda itu susah. Mungkin di gereja kita juga banyak susah kan. Dibantu kayak itu kelebihan kita. Nah oke, saya kembali ke Simpson. Aduh terlalu melebar ini Pak ya. Aduh. Nah saudara bisa lihat sendiri betapa karakter, attitude di dalamnya, integritas itu penting. Simpson ini gak bisa kendalikan nafsu Pak. Dia kuat badannya. Tapi saudaraku begitu lihat cewek Filistin. Jatuh cinta berjuta ras. Khawatir saya gak nyanyi lagu rohani gak mau diiringi ya. Aduh percaya saya yang tanggung. Astaga. Saya hanya mengabdikan diri pada lagu rohani. Itu lagu duniawi sudahlah. Kita masih tinggal di dunia kok. Yang penting lagunya gak menguja Tuhan gitu aja kan. Saya sampai hari ini tuh, saya kalau nyanyi buat istri saya saudaraku. Dia paling senang kalau saya nyanyi lagu ini. Sayang dia enggak ikut ya. Dia besok mau khotbah, jadi dia malam nyiapin bahan khotbah, jadi enggak bisa ikut. Saya suka nyanyi lagu ini Pak. Pak Mul, mesti romantis sama istri Pak. Izinkanlah ku kecup keningmu. Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Apalagi saya gini kan, wah, langsung dia gini, so sweet. Berapa waktu lalu saya nyanyi lagu ini buat dia. Kunci D. Bapak-bapak ibu-ibu yang sudah rambut putih seperti saya pasti lagu ini tahu. Kalau yang bisa nyanyi lagu itu berarti Anda sudah tua. Yang nggak bisa berarti betul masih muda. One man say Hollywood rising. Angkat suaramu jemaah. But I can. Angkat tanganmu. Iya, tahu semua loh Pak. Artinya tua-tua. Aduh, maaf ya, saya selingi gini-gini supaya nggak ngantuk. Jadi pelajaran berikutnya yang kita bisa lihat saudaraku daripada ini. Nah, Simpson ini lemah di keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini bicara karakter saudaraku. Bayangkan, udah ya, tadi udah kepingin. Kan orang Israel itu punya peraturan dari Tuhan. Kalau menikah harus sesama orang Israel. Pertama sesama suku dulu. Kalau enggak ya sesama dengan bangsa Israel. Enggak, Simpson lihat cewek Filistin. Ya itu tadi tuh, jatuh cinta. Dia lihat, mata ketemu mata.
Langsung dia bilang sama papa mamanya, aku mau cewek itu. Aku mau kawin sama dia. Kan cewek lain masih banyak kan di negara kita sendiri, di bangsa kita sendiri. Enggak, aku mau dia. Orang tuanya takut, badan besar. Udah, naik menikah. Nggak lama menikah, dibuang gitu aja istrinya. Lalu saudara tahu apa? Dia jalan-jalan kemana? Ini cerita aja. Pergi ke daerah Filistin, ketemu pelacur. Perempuan sundal, Alkitab bilang. Pelacur. Cantik, seksi. Oke, sini. Bisa bayangkan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara berkata, bukankah Tuhan bisa melindungi dan beritahu supaya, hei jangan lupa kita punya kehendak bebas, free will. Makanya the most precious gift from God to mankind is free will. Pemberian yang paling berharga dari Tuhan kepada manusia itu kehendak bebas. But also the most dangerous gift from God to mankind is free will. Tapi pemberian yang paling berbahaya dari Tuhan kepada manusia juga kehendak bebas. Kalau kehendak bebas kita buat semau kita sendiri tanpa tunduk pada kehendak Allah. Simpson lah melakukannya. Saudaraku udah dapat karunia kekuatan dari Tuhan. Dia gak jaga hati. Dia gak jaga mata. Dan dia pergi ke pelacuran. Dan ketika dia pergi dengan pelacur. Orang-orang Filistin mulai menggerebek mau buat usaha itu. Seperti tadi itu. Dan kemudian dia ambil jebol pintu gerbangnya itu dan seterusnya. Gak berhenti, gak bertobat di situ. Ketemu perempuan Filistin yang lain. Yang merupakan ending dari kisah cintanya. Siapa dia? Delila. Saudara tahu? Simpson juga tipikal kalau suami. Di luar panglima, di rumah panganam. Istrinya panganam. Banyak loh suami-suami yang saya temui di Jakarta Pak. Di luar ngurus bisnis, ngurus apa. Kata sekali. Saya lihat sendiri, wah hebat ini. Hitung-hitungan tuh cepat. Langsung dia ngomong, wih saya aja. Beberapa pengusaha saya kenal di Jakarta ini yang nggak sekolah sampai SMA tapi kaya raya karena pinter sense bisnisnya, ngitung lebih cepat dari saya. Tapi waktu saya ke rumahnya, dia di luar panglima, di rumah ada panganam, istrinya panganam, bahkan pang 7, ngerti maksud saya? Nggak bisa lu begini. Saya pernah ketemu pengusaha kaya, punya mall, punya hotel, anak Tuhan. Saya lihat dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Jadi dia pergi pagi-pagi, ngurus bisnis, ngurus pelayanan, ngurus organisasi apa sampai malam-malam pulang. Tiap hari gitu. Dan kalau ketemu saya, Pak Roni saya masuk di berita ini, Pak Roni saya kenal ini, pejabat ini, Pak Roni. Semua dia banggakan ke kita di luar. Tapi saya lihat kok sendirian ya. Kok gak sama istrinya. Kalau sekali 2 kali oke lah, ini berkali-kali. Satu kali saya diundang makan di rumahnya. Saya dengan istri saya datang, makanlah kami. Saya 2 kali mendengar sementara makan ini. Istrinya bolak-balik ngomong, suami saya ini Pak Roni ya, goblok orangnya. Bolak-balik ngomong gitu Pak. Dia panglima di luar. Tapi di rumah ada yang lebih kuat lagi. Pang 6, pang 7, pang 8, pang 9, pang 10. Itulah Simpson. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Coba lihat. Pernahkah saudara temukan di situ? Sujudlah Simpson bertelut di hadapan Tuhan. Daud itu memang pernah berzina. Tapi Daud bertobat. Daud mencari Tuhan. Minta ampun. Daud sampai bilang gini, jangan ambil rohmu dari hadapanku. Simpson gak kelihatan tuh. Coba baca 4 pasal itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan itu kalau kita pun pernah jatuh dosa. Terus kita bertobat merendahkan diri. Sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku. Dibuang. Asal merendahkan diri kan.
Simpson enggak. Jadi keangkuhan hidup ada padanya. Sudah keinginan mata, lihat cewek cantik, seksi, embat. Keinginan daging, berzina, pelacuran. Keinginan mata, angkuh, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Waduh, saudaraku, makanya sudah lihat endingnya dia. Memang ada kepahlawanannya. Dia sampai akhirnya waktu, gini ya Bapak Ibu. Simpson itu kan tidak boleh potong rambut sejak dia lahir kan. Nah saya tanya sama Anda, kapan kekuatannya dia hilang? Banyak kita melepas digunting rambutnya. Kalau saudara renungkan baik-baik baca Alkitab. Yes brother. Ketika roh Tuhan undur meninggalkan dia karena dia banyaknya kesalahan yang dibuat. Saudara ini teologi ya, teologisnya. Begini, Roh Kudus di perjanjian lama itu disebut anointing spirit. Roh yang mengurapi. Sifatnya apa? Datang dan pergi. Kalau kamu baik-baik dia datang. Kalau nggak baik dia pergi. Tapi Roh Kudus cara kerjanya di perjanjian baru disebut indwelling spirit. Roh yang berdiam tinggal dalam diri kita. Jadi kalau suruh cari, suruh tanya, di manakah Roh Kudus? Di sini sudah. Loh, saya beritahu, Alkitab menjelaskan pengurapan sudah ada di dalammu. Makanya saya lihat banyak orang tuh terobsesi dengan ibadah-ibadah pengurapan tuh. Apalagi pakai minyak itu. Ada sampai ada gereja yang jualan minyaknya itu. Karena berpikir minyak urapan itu lebih. Saya harus kasih tahu urapan sudah di dalammu. Kalau didoakan pengurapan ya tidak apa-apa. Tapi jangan berpikir bahwa itu lebih penting. Yang lebih penting itu karakter. Aduh. Supaya kita enggak maunya itu kayak simsalabim abrakadabra. No saudaraku. Nah secara teologi saya jelaskan ya. Jadi ketika dia jatuh berbuat semaunya. Roh Tuhan tuh undur daripadanya. Terus ditambah dipotong ini ya sudah gak bisa apa-apa. Sebetulnya di dalam Tuhan tuh gak kayak ilmu gelap yang ada pengapesannya. Tuh apa ya pengapesan tuh? Kelemahan. Kalau orang pegang jimat, saudara harus tahu ya. Ini menurut mereka yang pegang jimat. Itu ada dukunnya akan bilang gini. Jangan jimatmu ini tidak akan kuat kalau kamu masuk toilet ke kamar mandi. Ada pengapesan, namanya itu pengapesan. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada orang Jawa di sini yang bahasa Jawa. Apa itu pengapesan? Kesialannya. Jadi jimat itu tidak akan bekerja. Contoh, ada orang dapat jimat tapi pemberi jimat yang ngomong, ini tidak ada artinya kalau kamu menyeberang laut. Teritorialnya lain. Saudara lihat, kalau Tuhan kasih kekuatan sebetulnya, murni dari Tuhan, tidak ada pengapesannya seharusnya. Apalagi rambut. Gitu loh. Yang menjadi masalah roh Tuhan undur dari dia. Tapi ketika ditangkap, saudara tahu apa yang pertama dilakukan oleh orang Filistin? Apanya yang disiksa? Matanya dijungkil. Matanya Pak bicara apa? Visinya habis sudah. Mau melihat masa depan tidak bisa lagi. Mau berpikir tentang masa depan. Makanya saudaraku, hati-hati. Dosa membuat saudara menggagalkan saudara berjalan dalam tujuan. Dosa membuat mimpimu tidak akan bisa menjadi kenyataan. Sebab itu segera bertobat dan perbaiki cara hidup kita di hadapan Tuhan. Lewati proses-proses kehidupan. Dan ketika rambutnya sudah tumbuh, kan di dalam penjara nih. Udah mulai dia sadarkan Tuhan. Nah, saudara lihat nanti di Hakim-Hakim 16. Tuhan sekali ini aja lah kasih saya kekuatan lagi. Tuhan tolong supaya saya bisa balaskan atas kejahatan mereka kepadaku. Kumpulan mereka di sebuah gedung besar. Saya tidak bisa bayangkan. 3.000 isinya Pak. Di atas berapa ribu Pak total? Atas bawah loh. Yang balkon sama yang bawah penuh berapa? 1.500, 1000-an. 3 kali lebih besar dari ruangan kebaktian di atas gedung itu. Zaman dulu loh Pak. Terus Simon minta tolong anak kecil, tolong tuntun di tempat tembok. Pertama Simpson jadi lucu-lucuan. Ya mungkin dia. Bukan tahu. Jadi pelawak dia pertama.
Tapi kemudian dia ketemu dua tembok penyangga tiang utama di. Kalau ada insinyur sipil mungkin bisa membayangkan, saya kurang bisa membayangkan ya. Jadi rupanya dua tiang itu tiang utama yang dia bisa jangkau pakai tangannya. Ya, orang mungkin dia pertama megal-megol. Kau yang kiri, kau yang kanan. Putar ke kiri, putar. Aku diringi gitu, kalian ini sepi banget sih. Kok enggak peka seperti biasanya. Kau yang kiri, kau yang kanan. Gitu kan. Orang ketawa kayak tadi sudah ketawa. Lihat saya bukannya di sini tapi saya ke sana kan tadi. Whatever lah. Tapi sudah ketawa lihatin kan. Tapi mereka enggak tahu bahwa dia sedang ketemu dengan. Langsung dia. Orang ketawa. Mungkin wajahnya jadi merah. Apa semuanya saudaraku kelihatan jadi kayak lucu. Mungkin Simpson juga apa sambil gini sambil. Ini saya nggak tahu ya di syuting loh ini ya. Orang-orang nggak sadar. Orang ketawa semua dianggap pertunjukan. Bagian dari skenario dari sebuah pertunjukan. Tapi mereka kaget ketika ternyata jebol dua tiang ini runtuh. Blah! Ambruk. Simpson sendiri mati. Dan 3.000 orang musuhnya mati semuanya. Tapi gak happy ending kan. Sudah lihat? Tidak dijelaskan. Bagaimana anaknya. Bagaimana keturunannya. Selesai begitu saja. Sebab itu mari kita renungkan. Memulai segala sesuatu dengan baik penting. Tapi jauh lebih penting. How to finish it. Bagaimana menyelesaikan pertandingan hidup kita. Jadi tekuni aja. Lewati hidup ini proses-proses yang ada. Terus ikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan biarkan semua kita sampai di finish dengan indah. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kunci apa ini? Ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tolong kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Ayo. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami belajar dari hamba-Mu Simpson. Ajar kami Tuhan untuk mempertahankan berjalan dalam kebenaran. Bukan ketika mulai sesuatu, tapi terus sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Sampai kami mengakhiri pertandingan iman di muka bumi ini. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat dan penyertaan Roh Kudus atas kami. Mampukan kami untuk tunduk selalu dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk kami tidak mengumbar keinginan mata, keinginan daging, apalagi keangkuhan hidup. Biarlah kami hidup takut akan Tuhan. Hidup berselaras dengan kehendak Tuhan di seluruh aspek hidup kami. Sebab Engkaulah Raja kami, kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu bertakhta penuh. Bukan cuma di kebaktian atau pelayanan. Tapi ketika kami handle bisnis kami, ketika kami menghadapi keluarga kami, anak-anak kami, ketika kami di luar sana, ketika kami sendirian, pegang HP sendirian di kamar, biarlah kami tetap hidup dalam integritas. Sebab mata-Mu tertuju kepada kami. Berkati umat-Mu dan biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Terpuji buat nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin.
Silakan duduk jemaat yang dikasih. Jemaat dikasih Tuhan semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita membuka ruang tanya jawab. Jemaat bertanya, pendeta menjawab. Oke. Dan ada 3 orang atau 4 orang yang dapat mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya nomor 1? Ada? Ada Ibu di depan. Boleh berdiri? Ya. Saya kasih mikrofonnya. Sama Pak Mul tadi kalau tahu ada tanya jawab saya nggak selama ini tadi ya. 5 menit bicara lalu pertanyaannya banyak. Shalom Pak Roni. Izin bertanya Pak, kalau nggak salah ingat ya, ada ayatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Simpson ini, saya kayak mencari gara-gara dengan orang Filistin itu memang Kehendak disengajakan Tuhan, memang datang daripada Tuhan. Jadi kayak udah diskenariokan gitu loh Pak. Ya, tapi jangan lupa Tuhan tidak akan melanggar batas firman. Tuhan tidak akan mengingkari perjanjiannya. Jadi karena itu kehendak bebas yang dikerjakan oleh Simpson. Tuhan tuh kalau bicara A, dia tidak akan kompromi gitu loh. Jadi memang ada satu kalimat yang bertanya, memang sengaja Tuhan biarkan itu karena memang disengaja supaya bikin gara-gara sama orang Filistin, supaya ada perang di antara Israel dengan orang Filistin, dan supaya kemenangan di pihak orang Israel karena kekuatan yang ada pada Simpson. Tapi gini, kalau Anda mengenal berapa itu Roma pasal yang ke berapa 12 ayat 1-2. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu coba Roma 12 ayat 1-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi levelnya tadi cuma yang baik saja, belum berkenan bahkan sempurna. Tuhan menginginkan saudara dan saya melakukan kehendak Allah bukan level baik saja, berkenan, sempurna. Jadi itu levelnya paling rendah tadi, makanya diizinkan. Ya, paham. Lanjut. Terima kasih Pak Roni. Roni buat firmanya luar biasa ya Pak. Jadi saya ingat Pak Samson apa sih? Samson ya Pak ya. Simpson ya. Simpson. Film Benyamin tuh loh Pak. Si Benyamin sama Delila itu. Coba kalau ini dibikin film, wah luar biasa sekali ya Pak. Cuman sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak ada filmnya Pak. Filmnya yang lain-lain gitu Pak. Bagus sekali kalau ada film. Ada ya Pak ya, iya bagus sekali kalau ada. Baik Bapak Ibu kembali saya mengundang Bapak Ibu semua untuk datang kembali ke 2 minggu lagi tanggal 24 Juni tepatnya. Kita akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong. Iya Pastor Rubin Ong akan hadir membawakan firman Tuhan di Midweek Fellowship hari Rebo tanggal 24. Saya undang Bapak Ibu hadir lagi, bawa teman-teman ke sini kembali. Kita kumpul, kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita doa, sedikit ada pesan ya. Kemarin saya ada ke rumah sakit ya, ketemu Pak Alfian, Pak. Pak Alfian dulu dia koordinator MOI, Pak. Ya, ibadah MOI ya. Yang pendek, nggak tinggi-tinggi lah Pak. Nah beliau sekarang lagi sakit yang luar biasa, yang cukup butuh dukungan doa Pak. Betul, dukungan doa Pak. Kanker tulang Pak. Iya, jadi dia udah berobat ke Singapura segala macam. Terakhir kemarin itu masuk rumah sakit lagi dan kondisinya ya cukup butuh dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Nanti malam ini kita coba sama-sama kita mendoakan beliau ya supaya ada mujizat dari Tuhan dan beliau disembuhkan Pak. Terutama sakit yang luar biasanya, nyerinya yang sakit yang di belakang tulang sampai tidurnya nggak bisa telentang katanya. Tidurnya duduk karena sakit sekali tulang belakangnya itu Pak. Karena kan yang dihantam tulang belakangnya. Jadi nggak bisa duduk di belakang. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati kami semua malam hari Tuhan.
kita belajar Tuhan mengenai Simson, mengenai ketaatannya Tuhan dan mengenai rapuhnya iman Tuhan yang sudah diterapkan oleh Tuhan Yesus Bapa. Kami belajar Tuhan dari semuanya Tuhan Yesus bahwa kami akan tetap setia Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah kirim Tuhan hamba-Mu Pak Pastor Roni Tuhan ke tempat ini Tuhan Yesus membawakan firman-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah di firman-Mu Tuhan. Berkati beliau Tuhan dimanapun berada Tuhan, keluarganya Tuhan, anak cucunya juga Tuhan berkati, mantunya juga berkati Tuhan, usahanya juga berkati Tuhan, pelayanannya juga Tuhan berkati dimanapun beliau berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berlimpah-limpah berkat Tuhan buat beliau, panjang umur juga Tuhan kami berdoakan buat beliau Bapa. Malam hari Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan untuk mendoakan teman kami Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan, Pak Alfian Tuhan yang saat ini masih terbaring di rumah sakit Tuhan. Saya percaya Tuhan ada mukjizat, ada kesembuhan Tuhan yang Tuhan telah sediakan Tuhan buat anak ini Tuhan Yesus. Buat hamba-Mu Tuhan, buat pelayan-Mu Tuhan yang sangat setia Tuhan kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan tangan-Mu bekerja Tuhan melalui dokter-dokter Tuhan, melalui obat-obatan Tuhan Yesus yang Tuhan sediakan Tuhan buat Pak Alfian Tuhan. Sehingga ada cara Tuhan, ada jalan keluar Tuhan sehingga Pak Alfian dapat kembali sembuh Tuhan seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah malam hari Tuhan Yesus. Kau berikan cuaca yang baik Tuhan, Kau berikan semuanya yang baik untuk kami Bapa. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada malam hari Tuhan. Juga teman-teman dari KUL juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan, keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan, usahanya Tuhan Yesus, pekerjaannya Bapa, keluarga besarnya Tuhan juga berkati Bapa. Buat WL, buat singer Tuhan, pemusik, media semua Tuhan, operator juga kami memberkati Tuhan Yesus. Hingga mereka semua tetap dalam lindungan-Mu Tuhan, tetap dalam penjagaan-Mu Bapa. Terima kasih juga buat persembahan Tuhan yang telah jemaat-jemaat-Mu sampaikan Tuhan. Biar Tuhan kembalikan Tuhan seperti berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan hati dan angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, mulai dari hari ini, besok sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman katakan, amin.